Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Pada pagi yang berbahagia ini saya akan mencoba memberikan sebuah tutorial tentang Microsoft Excel khusus bagi pemula. Nah, bagaimana cara untuk menjalankan Microsoft Excel? Baik, kita mulai dari pertama ini dengan menggunakan Windows 10 ya. Pertama kita tentu klik start dulu. Setelah klik start, kita cari Microsoft Office. Terus kita cari ke bawah. Ya, ini Microsoft Office-nya. Kalau sudah ketemu Microsoft Office, kita pilih Microsoft Excel 2010. Nah, inilah tampilan Microsoft Excel 2010. Baik, ini yang di atas kali, ini namanya, ini ya, sebelum kita mulai bekerja, maka ada baiknya kita perkenalan dulu apa saja yang ada pada menu-menu di depan kita ini. Yang di atas kali, ini namanya title bar. Nanti kalau ada yang bertanya, ada yang bilang title bar, ada yang bilang title bar, itu sama aja lah. Yang penting ini dalam bahasa kita ini namanya bar judul. Nah, kalau sekarang karena belum dikasih nama, maka dia namanya masih book 1. Ini ya. Nah, ini namanya apa tadi namanya? Title bar. Kemudian kita lihat ke samping. Nah, ini dari file, home, insert, page layout, formula, data, review, view. Nah, ini namanya menu bar. Sedangkan yang di pinggir ini namanya yang pojok kiri atas, ini namanya apa namanya? Nah, kalau kita klik file ini, maka ini yang ada di dalam file. Kemudian home, nah ini menu-menunya yang ada. Ini namanya disebut juga dengan ribbon. Ya, yang pojok kiri atas tadi ada yang tahu? Ini namanya quick access toolbar. Jadi karena sering digunakan maka dia letakkan di luar. Baik, saudara-saudara semuanya, ini menu-menu ini akan membantu kita ketika bekerja nanti. Jadi kita bisa lebih mudah bekerja. Ini disebut juga dengan ribbon. Nah, di insert ribbonnya juga bermacam-macam. Nih, bisa lihat. Ini membuat ini simbol, ini untuk equation. Kalau kita membuat rumus matematika, kita pakai ini. Kemudian kita membuat word art juga ada di sini, membuat text box ada di sini. Ini ada ribbonnya semua. Kemudian ini untuk gambar juga ada di sini. Nah, semuanya ada. Kemudian ada lagi di tengahnya ini page layout. Ini lebih kepada tampilan halaman atau ukuran kertas yang banyak di sini ya. Nah, misalkan margin itu kita ingin menentukan ukuran kertasnya, itu kita masuk di margin, klik margin, nih kita pilih custom margin. Nah, ini dia pengaturan kertasnya ada sini. Secara khusus nanti saya akan berikan materi ini kepada Anda semuanya, tentunya pada materi berikutnya. Nah, ada juga untuk rumus, itu formula, ini dia. Ada juga untuk data, ada juga untuk review, view. Nah, ini semuanya ini yang ada di dalam menunya. Dan ini disebut juga dengan ribbon. Baik. Kemudian di mana area kerja kita? Inilah area kerja kita yang tengah-tengah ini. Nah, ini area kerja kita ini. Disebut juga dengan area kerja. Sedangkan ini yang ada panah ke atas dan ke bawah, ini scroll bar vertikal.
Ini bisa geser ke atas, bisa geser ke bawah. Kalau ada vertikal, tentu ada horizontalnya. Mana? Ini dia. Bisa geser ke kiri dan geser ke kanan. Kalau ini yang ada 100%, ini untuk membesarkan atau mengecilkan, zoom namanya. Kalau zoom in itu membesarkan, wah makin besar dia kan. Kalau zoom out itu semakin kecil. Nah, kita buat saja 100% normal. Nah, ini bagian ini namanya sheet. Ini bisa berpindah-pindah, ada set 1, ada set 2, ada set 3, dan bisa ditambah lagi, mau set 4 juga bisa. Nah, itu bisa ditambah, bisa dikurangi. Ini yang huruf A, B, C, D, dan seterusnya, ini namanya kolom. Bukan kolam ya. Kolam itu tentu ada airnya, ini kolom. Kolum. Apa namanya? Kolom. Sementara ini yang ada 1, 2, 3, dan seterusnya, ini namanya baris. Terus kalau kursor kita letakkan di sini, nah ini apa namanya nih? Ini pada kolom E, kemudian baris ketiga. Kalau ini kolom D, baris ketiga. Kalau ini kolom C, baris ketiga. Nah, ini ada cara menyebutnya. Jadi, saya letakkan di sini. Oh, di mana letak kursornya? Kursornya terletak di kolom Q, baris ke-15. Nah, sampai di situ paham ya? Baik, berikutnya. Bagaimana cara membuat file untuk pertama kali? Nah, ini penting ini. Nanti langsung dipraktekkan ya. Untuk membuat filenya, sebelum kita ketik, kita buat dulu filenya. Pertama, klik file, kemudian klik save as. Wah, lama. Nah, muncul dia di sini. Kita membuat file yang di mana? Maka kalau saya lebih senang di dokumen. Nah, kita buat nama filenya, misalkan latihan. 55 itu maksudnya tanggal 5 bulan 5. Nah, kemudian setelah itu kita klik save. Jadi di mana kita simpan tadi? File latihan 55 kita simpan di dalam dokumen atau di folder dokumen. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah bisa untuk mulai mengetiknya. Baik, misalkan kita membuat daftar hadir. Kita buat daftar alat-alat yang ada di kantor. Misalkan, kita buat ya, daftar inventaris lah ya. Kelas 8 misalkan. Karena Microsoft Excel ini pelajaran anak kelas 8 SMP ini. Kelas 8 SMP negeri. SMP negeri. Negeri 1. Contoh. Nah, kita dibuat di sini yang pertama nomor. Kemudian pindah ke kanan, kita tekan tab. Kemudian kita tulis di sini nama barang. Wah. Nama barang ya. Kemudian setelah nama barang itu tentu jumlah. Kemudian di sebelahnya ada keterangan. Nah. Hadirin semuanya, ini kolomnya bisa kita kecil, bisa kita besarkan. Bagaimana cara mengecil membesarkannya? Geser ke kiri. Nah, lihat ini, lihat kursor yang saya mainkan.
Untuk membesarkannya, kita letakkan kursornya sampai dia membentuk tanda panah ke kiri dan ke kanan, kemudian geser ke kanan supaya dia lebih besar. Jumlah ya sama ya, seperti itu juga. Sama ya, seperti itu juga. Nah, ya seperti itu ya. Oh, ini namas nih, nama barang. Nah, setelah seperti itu, ini tentunya kita ingin buat dia di tengah-tengah. Kita blok sampai di sini aja. Kemudian kita klik merger cell. Nah, di tengah dia kan. Agar dia berada di tengah-tengah barisan, kita klik ini middle line. Nah, jadi dia ratanya di tengah-tengah. Ini bisa kita geser ke atas dan ke bawah. Terus ini biar dia ratanya di tengah-tengah juga, maka kita klik ini aja. Nah, setelah itu kita harus buat tabelnya supaya memudahkan kita dalam menulisnya nanti. Maka kita blok saja dia ke bawah. Ya, kita blok ke bawah sepanjang kolom ini sesuai kebutuhan kita. Setelah kita blok, maka kita klik home. Kita cari di situ yang ada bordernya. Nah, kita ambil all border. Nah, jadi kan? Nah, mudah belajarnya. Terus kita tulis nomornya dulu, nomor 1, nomor 2. Nah, untuk nomor terusnya agar lebih mudah bekerjanya cukup kita blok saja. Kita blok 1 dengan 2, kemudian kita tarik garis ke bawah. Kita tarik pojok kanan sampai dia membentuk sini sehingga barisnya sampai menjadi 26. Nah, kita tulis di sini. Misalkan yang pertama kursi. Kursi. Dikelaskan tentunya yang ada kan kursi. Berapa banyak kursinya? Kursinya misalnya 25 buah. Keterangan baik. Kemudian setelah kursi, meja. Meja. Pindah ke kanan, kita tekan tab saja. Berapa banyak mejanya? Mejanya sama, ada 25 buah juga. Kondisi mejanya baik. Nah, begitu seterusnya ke bawah, kita dalam mengerjakan ini. Setelah selesai, setelah penuh sampai di bawah kita inventaris semuanya, maka kita simpan. Menyimpan berikutnya bisa dengan cara menekan Ctrl tambah S, bisa juga dengan cara menekan gambar disket ini. Nah, tersimpan dia. Selesai kita bekerja. Karena kita sudah selesai bekerja, maka tahap selanjutnya ya tentu kita tutup kerjaan kita. Menutup di Microsoft Excel ini sangat mudah. Kita jalan pintas saja, kita klik X di pojok kanan atas. Ini ada di pojok kanan atas, ada X ini. Nah, kita klik aja X-nya. Kalau yang ini untuk minimize dan maximize. Nah, muncul kayak ini dia kan. Nah, kalau untuk menutupnya, kita klik saja yang ini. Dah, selesai.